Ku menetap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok atau kan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok atau kan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertobat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Alhamdulillah, kita dikaruniakan Allah dengan Islam. Islam adalah sebuah agama yang mengangkat banyak harkat hidup manusia dari awalnya rendah menjadi sebuah martabat yang tinggi. Allah memuliakan manusia. Allah memuliakan kita sebagai manusia dengan mengangkat di posisi yang seharusnya. Dan kalau kita bicara tentang Islam, maka kita berbicara harkat wanita yang telah diangkat luar biasa di dalam Islam. Kita ingat bagaimana di zamannya Rasulullah, sebelum ada agama Islam di sana, seorang keluarga, sebuah keluarga, ketika dia kelahiran seorang anak perempuan, merah padamlah wajahnya, Allah katakan. Kemudian dia merasa malu karena anak ini tidak bisa dipakai untuk perang. Maka dia bawa anak ini digendong, dia lari sekuat-kuatnya menuju padang pasir nan sepi, dan kemudian dia kuburkan anak ini dalam-dalam. Sedalam-dalam dia mengubur malu dia.
Anak perempuan dianggap aib. Wanita dianggap aib. Tidak ada beda dengan perlakuan wanita-wanita dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Peradaban mencatat, wanita tidak dimuliakan dalam peradaban manapun sebelum datang Islam. Tatkala datang Islam, subhanallah, Allah memberikan hak wasiat pada perempuan, hak waris pada perempuan. Allah memberikan pada perempuan hak-hak yang tidak pernah diberikan pada yang lain. Sebelum ada Islam, wanita haid dianggap sebagai penyakit. Sebelum Islam datang, wanita haid dianggap sebagai sebuah kejelekan, sebuah aib. Tatkala Rasul datang dengan Islam, Aisyah yang sedang haid, Rasulullah kemudian tidur-tiduran di antara kedua kakinya, bermesraan dengannya. Allah memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Sebelum datang Islam, apalah arti seorang istri? Sebelum ada Islam, apalah arti pendamping suami? Setelah datang Islam, Islam memuliakan wanita-wanita. Islam memuliakan istri-istri. Rasul katakan, sesungguhnya mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik pada istri-istrinya. Khairukum khairukum linisaihim. Sebaik-baik seorang muslim, dia sholat, dia zakat yang sangat banyak, dia puasa, dia bersedekah, dia bertahajud. Apabila terhadap istrinya kata-katanya kasar, dia tidak termasuk sebagai muslim yang terbaik. Subhanallah, Islam mengangkat wanita. Secara pribadi, saya juga punya cerita. Saya menemukan apa yang dianggap sebagai saat ini sebagai sebuah bidadari di dunia. Tatkala ceritanya waktu itu ketika musim hujan rintik-rintik. Saya menemukan pada waktu itu saya tertarik karena ada seorang wanita masuk ke dalam sawah, dia tetap mengenakan kaos kaki, dia tetap mengenakan kerudung, dia tetap mengenakan jilbab. Jangankan dia mengangkat jilbabnya, kaos kakinya dia pakai. Dalam hati saya, cocok jadi istri dan cocok jadi ibu daripada anak-anak saya. Dan pada waktu itu saya barulah masuk Islam. 2002 saya masuk Islam, saya mengenal agama Islam, bagaimana Islam memuliakan wanita, bagaimana Islam memuliakan laki-laki, dan bagaimana Islam memuliakan manusia. Dan pada waktu itu saya merasa tertarik. Dan kemudian saya kirim surat, lalu kemudian suratnya berbalas, kamu tidak tahu apapun tentang saya karena kamu barulah bertemu saya. Saya katakan saya tidak tahu apapun tentang Anda, tapi apa yang saya lihat sudah cukup untuk saya tahu. Maka saya katakan saya berniat untuk menikahi. Dia katakan, saya adalah orang yang tidak setara. Saya masih memiliki rumah yang sebagiannya terdiri dari tanah. Lalu saya balas, saya tidak cari tanah, saya cari istri. Maka ketemulah kemudian dengan keluarganya, sampai di tempat keluarganya. Ternyata keluarganya kaget luar biasa. Karena baru pertama kali seumur hidup, orang Cina masuk kampung. Setelah kemudian singkat cerita, saya dinikahkan. Setelah dinikahkan kemudian, barulah saat itu saya merasa genap sepenuh agama. Karena sudah dapat satu lagi sayap. Sayap yang satu adalah ibunda yang tercinta, ibunda yang mendidik kita, yang penuh dengan kesulitan dan kepayahan, dan satu lagi bidadari adalah istri yang menemani kita. Maka betul, ketika Rasulullah bersabda, dalam salah satu sabdanya, 4 kebahagiaan dunia. Yang ketika orang memiliki keempat ini, maka sungguh dia telah memiliki kebahagiaan dunia. 1 adalah rumah yang lapang. 2 adalah tunggangan-tunggangan yang baik. Dan yang ketiga adalah tetangga-tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah istri yang solehah. 2 bidadari yang selama ini jarang disadari. Dan kita coba akan bahas agar betul-betul kita paham nilai seorang wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Felix. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali bertemu Mas Felix lagi. Sama-sama. Di episode kita berikutnya. senang juga bertemu dengan seluruh pemirsa sekalian. Karena hari ini adalah kita mengadakan sebuah pembahasan tentang khususnya yang banyak hadir di sini. Perempuan, saya juga perempuan. Iya. Silakan duduk Mas Felix. Terima kasih. Yuk. Ya, saya sapa dulu semuanya ibu-ibu yang ada di sini, mukminin dan mukminat semua di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah saya bahagia sekali kita bertemu lagi dalam sebuah acara yang inspiratif, sebuah acara yang mendatangkan banyak manfaat karena akan banyak sekali narasumber-narasumber yang hadir pada hari ini dan akan membagi kisah mereka, apalagi kalau bukan inspirasi iman, langkah menuju istiqomah. Ya, saya sapa tadi belum saya sebutkan bahwa di sini ada ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Solihiyah. Betul, Bu? Kemudian ada ibu-ibu Majelis Taklim dari Keagungan, ibu-ibu Majelis Taklim dari Sawangan, dan sahabat-sahabat Okesia Dewi tentunya. Kemudian sahabat-sahabat dari UIN. Betul? Yang mana nih UIN? Boleh dong tepuk tangan buat kita semua pada hari ini, Masya Allah. Yang dari UIN yang kurus-kurus. Berarti yang ibu-ibu Yang ibu-ibu udah nggak kurus. Oh gitu. Makmur tandanya. Makmur. Ya, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, bagi saya pribadi juga sangat menarik karena tema kita pada hari ini adalah sepasang bidadari kunci menggapai kesuksesan. Ternyata di balik laki-laki yang hebat seperti Mas Felix, terdapat wanita yang kuat. Terdapat wanita yang kuat di belakangnya. Ternyata istrinya juga dibawa pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah yang membuat salah satu kunci sukses dari Mas Felix dan juga dari narasumber-narasumber kita yang akan hadir pada hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan terus membahas banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari narasumber-narasumber kita. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi, sepertinya ibu-ibu semua di sini juga sudah pada tahu betapa Islam yang tadi dikatakan oleh Mas Felix sangat memuliakan seorang wanita. Betul. Seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku berbakti pertama kali?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" Ibumu. 3 kali, kemudian baru bapakmu. Kemudian ada satu lagi kisah yang sangat saya ingat betapa ibu atau peranan wanita begitu luar biasa. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Ibnu Umar kalau saya tidak salah, "Saya sudah membawa ibu saya tawaf 7 kali dengan menggendong. Apakah itu sudah membalas jasa-jasa ibu saya?" Kemudian dikatakan Ibnu Umar, "Bahkan kamu belum bisa membalas erangan sakit ibumu saja, kamu belum bisa membalas dengan cara seperti itu." Jadi itu luar biasa peran dari seorang ibu, peran dari seorang istri yang membuat para laki-laki hebat ini menjadi tambah hebat karena ada wanita-wanita surga bidadari dunia yang berada di belakangnya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, Langkah Menuju Istiqomah. Inspirasi Iman. Mari kita bersama-sama menyampaikan cinta, kasih sayang dan rindu kita kepada ibu kita semuanya dengan sebuah lagu Ummi. Pelita hidupku, penerang hatiku, belahan jiwaku, kau matahariku, Ummi. Ummi, 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 Ummi.
penerang hatiku, penahan jiwaku, kau matahariku. Ibu, Ibu maafkan kalau seringkali aku menyakiti hatimu. Maafkan kalau seringkali aku membuatmu bersedih dan menangis. Aku mohon ridhomu, aku mohon doamu, supaya Allah meridhoi aku, supaya aku selamat di dunia dan di akhirat. Bagi ibu yang sudah meninggal, semoga Allah memberi tempat yang indah di sisinya. Amin. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitulah sabda Nabiku, tanpamu tiada Umi. Sama-sama perisai hidupku, pertaruhkan nyawa bagiku. Cintamu terangi jalanku, tanpamu tiada aku. Hanya kau Umi, curahan hatiku, penawar dukaku, bidadariku. Masya Allah. Assalamualaikum, ya Allah. Semuanya nangis loh di sini, ya Bu ya. Kayaknya kalau bicara soal ibu nggak ada kayaknya yang nggak nangis Oh, Kak semuanya Oki. nangis. Boleh kita duduk dulu deh, yuk. Baik, Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Silakan. Saya di sebelah sini ya. Iya, betul di sini. Aduh. Cukup mengharu biru. Saya lihat dari tadi saya lihat ibu-ibu, mbak-mbak di sini pakai tisu gitu ya. Ya Allah. Gimana Bu rasanya, Bu? Mbak-mbaknya gimana? Ingat ibu ya, pengen pulang langsung. Iya, apalagi saya pengen pulang. Ibu-ibu ingat apa Bu tadi, Bu? Hah? Ingat dosa? Loh. Ingat anaknya susah dibilangin? Mungkin lebih ke perasaan bahagia gitu Kak Oki, seneng. Karena biasanya kalau udah besar atau udah merasa remaja, dewasa itu untuk mengungkapkan sayang sama ibu tuh kalau nggak terbiasa kesannya tuh kayak udah kaku gitu. Malu Jadi, gitu malu, ya bener-bener malu. Jadi emang lagu ibu ini dimaksudkan untuk bisa menjadi salah satu media kalau kita sungkan atau kita canggung mengungkapkan sayang, cinta, rindu sama ibu kita ya melalui lagu Umi tadi. Tapi Seperti lagu itu. Umi ini, Masya Allah nih Mas Felix. Betul, tinggal Dari diputar saya- aja gitu ya. Iya, dan dari saya kecil itu udah Umi, sampai sekarang lagu legendaris. Masya Allah, Masya Allah. Pernah merasakan lagu Umi? Pernah di zamannya Pernah. Sulis atau saya yang di zamannya Sulis? Saya pernah. Beda ketika zaman kuliah, kita. saya dengar. Kuliah ya Mas Ketika Felix. kuliah. Ketika kuliah saya masih waktu Umi masih kecil-kecil. Berarti kita sangat berbeda jauh sekali. nih. Baik, bukan itu sebenarnya. Tapi yang ingin kita tahu nih ibu-ibu semua mukminin dan mukminat di tanah air mengenai nggak banyak yang tahu kisah hidup Sulis. Kita kan taunya tiba-tiba wah jadi bintang dari Penyanyi. anak-anak, penyanyi anak-anak sampai sekarang nggak pernah tahu kisah detail sebenarnya gimana sih dari awal katanya dari Solo kemudian sampai Iya, hijrah ke betul, Jakarta bisa Kak. diceritakan. Aku
flashback cerita dulu waktu di Solo. Jadi ayah saya itu seorang supir, ibu saya itu seorang penjahit pakaian dalam. Saya kalau ingat jadi selalu terharu. Setiap hari itu saya selalu menemani ibu saya mengantarkan kain-kain yang harus dijahit. Jadi setiap siang hari di bawah terik matahari, ibu saya itu memikul, memanggul lebih dari 10 kilo kain. Jadi itu pulang pergi dan berkilo-kilometer kita jalan kaki. Ayah saya seorang pekerja keras juga. Kalau pagi hari supir, malam hari ayah saya suka pinjem becaknya temennya untuk mencari uang saku saya dan kakak-kakak saya sekolah esok harinya. Suatu hari pada saat saya dengan ibu saya pulang dari pabrik membawa kain, itu haus sekali Bu karena panas waktu itu. Sampai di rumah ibu saya udah ngos-ngosan dan keringetan, masuk di dapur, di atas meja ada botol minuman air mineral yang ukurannya 1 liter waktu itu Kak. Terus ibu saya karena haus langsung itu air diminum. Habis kira-kira hampir setengah liter. Kakak saya masuk dari luar, tanya, Bu, minyak tanah yang tadi di atas meja mana ya? Ternyata itu minyak tanah, jadi itu bukan air putih. Saya waktu itu karena masih kecil, jadi saya takut kalau nanti ibu saya bakal meninggal karena minum minyak tanah yang hampir setengah liter. Jadi saya selalu teringat, saya tidak pernah bisa melupakan. Saya nggak tahu itu artinya dulu itu apa gitu Kak. Oke, ibu saya berjalan berkilo-kilometer, ayah saya nggak 24 jam nggak kenal capek bekerja, itu nggak pernah tahu artinya. Tapi saya mulai besar, mulai dewasa, saya hanya mengucapkan terima kasih. Itu menjadi pelajaran besar dan saya mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan saya belum bisa membalas jasa-jasanya. Seperti itu. Iya, kita pengen tahu semuanya yang ada di sini. Dari Sulis berada di satu daerah terpencil, kemudian Allah tarik. Kata Allah, kalau Allah berkehendak, siapapun itu pasti Allah akan menjadikan. Allah tarik Sulis, seorang gadis kecil yang berada di daerah sangat miskin, ibu-ibu. Nanti Sulis akan bercerita panjang. Kemudian Allah tarik menjadi satu orang yang sangat terkenal di Indonesia. Alhamdulillah. Bagaimana Jadi, ceritanya? di Solo itu, Kak Oki, Mas Felix, dan ibu-ibu semua, saya tinggal di satu kampung namanya Kampung Sangkrah. Kampung di Sangkrah itu di Solo memang sangat terkenal karena memang di sana banyak juga buronan-buronan polisi tinggal di situ. Kemudian berjudi itu biasa, cekcok antar tetangga itu bisa setiap hari kita dengar. Dan kalau saya tidur di malam hari itu musik pengiring tidur saya itu ya musik-musik tripping gitu Kak Oki. Mereka sambil minum-minum, sambil bermain. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu Ibu. Tapi memang saya alhamdulillah udah ngikutin sunatullahnya jalannya Allah, emang kelihatannya ya saya diambil oleh Allah. Diambil dari Allah untuk hijrah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uncle Jack, apa kabar? Baik. Datang tak diundangnya tiba-tiba datang sendiri. Kaget saya, Uncle. Saya kayak jin aja. Iya, kaget saya. Tiba-tiba. Apa kabar Umi? Alhamdulillah. Belum jadi sehat. Umi, calon Umi, calon. Umi. Masya Allah. Saya kalau Coba dengar diteruskan bisa? Umi. Terus. Umi. Terus. Ibu jangan nangis, Bu. Dia nangis lihat wajah saya, bukan suara Suara. Terharu apa prihatin Ibu? Iya, soalnya ibu saya sudah meninggal. Jadi saya kalau misalnya untuk mencari dukungan ke siapa lagi? Sementara istri saya nggak mendukung saya usaha ternak bebek, coba itu. Rugi Masalah terus lagi. Soalnya Masalah bebek terus. telurnya di mana-mana. Aduh, gimana ini?
sebenarnya Oki pengen tanya ini sebenarnya sama Mas Felix Ya. mengenai soal umi, soal ibu yang sebenarnya kalau kita gali dari Pak Lek kita yang satu ini pasti punya kisah sedih tersendiri, tapi sebenarnya saya nggak pengen tahu tentang Uncle Jack gitu ya. Tapi saya pengen tahu dari Mas Felix mengenai cerita yang tadi disampaikan oleh Sulis. Dengar nggak tadi Uncle Jack? Ya, tadi segelintir mendengar. Bahwa ibunya berjuang, ini belum selesai ceritanya, nanti kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana Umi dari Sulis ini yang luar biasa ya, pindah dari Solo kemudian ke Jakarta, capek tadi Bu, sampai nggak sadar antara air mineral dan minyak itu diminum. Pernah minum air mineral ibu-ibu yang ada di studio? Belum pernah ya? Kalau Air minyak- mineral sudah, minyak maksudnya? Belum ya? Minyak tanah. Masya Allah. Minyak tanah. Minyak tanah. Minyak tanah. Begitu sayangnya seorang ibu kepada anaknya, 10 km pulang pergi dengan membawa beban yang sangat berat, ibu-ibu sekalian, hanya untuk kemudian anak-anaknya agar bisa lebih baik daripada dia. Betul. Kalau seandainya semangat ini dipakai oleh seluruh ibu-ibu, yakin anak-anaknya adalah anak-anak yang bukan hanya penerus daripada ibunya, tapi juga yang membangkitkan Islam nantinya. Amin, Insya Allah. Minyak diminum. Betul. Bukan Sumpah. bebek. Uncle Jack. Minyak Bener Uncle Jack. diminum. Betul, bukan dimasak. Dari nol, Uncle Jack. Ulang lagi nih. Diulang terus nih. Uncle Jack sebenarnya kita pengen tahu lagi nih. Tadi belum selesai ceritanya Sulis. Sulis sempat cerita pada saya tadi Bu di belakang panggung katanya Sulis bercerita pada kita semua bahwa terutama pada saya tadi, saya ingin berbagi pada semuanya yang ada di sini, bahwa Sulis itu berada dari satu kota terpencil, satu daerah terpencil, kemudian di TPA waktu itu katanya, kemudian banyak sekali diadakan acara-acara, kemudian pada satu hari diadakan satu acara yang dikatakan orang dari Jakarta akan mengambil salah satu anak di daerah ini untuk menjadi penyanyi. Seperti apa kisahnya, kita akan terus mengikuti kisah dari Sulis, tapi setelah yang satu ini tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Mukminin, mukminat di tanah air, ibu-ibu yang saya cintai. Tadi kita masih terpotong pembicaraan kita dengan Sulis. Tadi Sulis menceritakan sedikit, saya ingin tahu lagi, kita ingin tahu lebih banyak lagi. Dari TPA itu katanya dipilih salah satu anak untuk menjadi penyanyi di Jakarta, bagaimana ceritanya? Iya, betul. Jadi saya dan teman-teman seperti kebanyakan anak-anak Kak Oki. Jadi kalau pulang sekolah di sore hari saya ngaji di satu yayasan namanya Yayasan Al-Ihya, TPA Al-Ihya. Nah, di sana ada ratusan anak yang belajar ngaji, belajar Iqra, belajar akidah, akhlak dan lain-lain, tajwid juga. Suatu hari kita dibilang mau diajarin nyanyi. Waktu diajarin sholawatan, saya nggak tahu itu sholawatan itu apa, nyanyi lagu-lagu itu bagaimana, saya nggak paham. Nah, dari ratusan anak kepilih puluhan anak, pada saat itu kita diberitahu untuk menjadi backing vokal. Sudah terpilih puluhan anak untuk menjadi backing vokal, kita diberitahu lagi bahwa nanti siapa yang suaranya bagus akan diajak nyanyi orang dari Jakarta. Gitu. Waktu itu belum tahu kalau ternyata Kak Hadat Alwi itu. Gitu. Jadi dari puluhan anak terpilih 3 anak, salah satunya Sulis. Pada akhirnya Sulis yang terpilih, Sulis terbang ke Jakarta bersama ibu. Iya, jadi waktu itu dipilih Sulis, dalam waktu 3 hari Sulis diajarin 10 lagu, saya langsung hafal 10 lagu, dan hari keempat kita rekaman di Jogja, lagu pertama Ya Toibah waktu itu, Cinta Rasul 1. Coba lagunya bagaimana? Ya, Uncle Jack? dia nyanyinya lain lagi. Toibah. Kok nadanya nada Umi? Bukan gitu nadanya. Pengaruh Umi saya. Terpengaruh Umi ya. Hari keempat itu nyanyi lagu Toibah. Iya, itu rekaman Ya Toibah di Jogja, terus alhamdulillah
Cinta Rasul 1 dalam waktu 3 bulan terjual 1 juta kopi. Waktu itu alhamdulillah. Nah, Pak Haidar Yahya, pimpinannya Cinta Rasul, waktu itu datang ke rumah saya di Sangkra itu, Bu. Waktu datang kejedot kepalanya. Karena rumah saya pendek dan pintunya terbuatnya dari seng. Jadi Pak Haidar orangnya tinggi. Jadi waktu datang kejedot, dan itu saya yakin nggak akan lupa beliau. Yang salah bukan rumahnya yang pendek, orang yang tinggi itu yang salah. Ketinggian ya. Nggak salah rumahnya. Terus saya ditanya, Sulis mau meneruskan karir di Jakarta atau mau tetap tinggal di Solo. Nah, diskusi dengan ayah saya, ibu saya, 1 tahun pertama saya dan ibu saya pindah. Tahun kedua ayah dan kedua kakak saya menyusul kita ke Jakarta. Sampai sekarang alhamdulillah kakak saya sudah menjadi sarjana, sudah menikah dan punya anak. Alhamdulillah, yuk. Di balik Sulis yang hebat ada seorang bidadari. Ibu yang kuat. Ibu yang kuat sangat di belakang Sulis. Boleh tepuk tangan Bu untuk Sulis. Nah, Uncle Jack, Sulis, dan Mas Felix, ada satu orang lagi yang sungguh luar biasa, yang sangat hebat. Tentu kehebatannya, dibalik dari kehebatannya itu ada 2 bidadari juga di belakangnya. Kita langsung panggil saja Mas Ipo Rait Santosa. Mas Ipo Rait Santosa. Selamat datang Mas Ipo. Perkenalkan, ini Uncle Jack. Mas Ipo, Silakan. Silakan Mas Silakan, Ivo. Mas Ipo. Sini. Gimana ini? Mas Ipo. Saya di sini. Bukan Ivo. Ini saya kebagian tempat duduknya kotak begitu. Speaker. Speaker. Silakan, Mas Silakan Ipo. duduk. Mas Ipo apa kabar? Apa-apa lah. Ya, alhamdulillah baik. Apa itu ketawa saya duduk di sini. Wah, benar-benar. Uncle Senang mau ya orang tukeran. menderita begitu. Uncle mau tukeran sama saya di sini Sama sebagai ibu-ibu nggak boleh ini. Nah, nggak boleh. Nanti dikutuk jadi batu, enggak. malin kundang. Dikutuk jadi emas aja Ibu, biar kita bisa jual. Perkenalkan ibu-ibu sekalian dan pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, ini adalah Mas Ipo Rait Santosa. Nah, kenapa Rait ini ada nanti ceritanya juga. Tapi ada yang menarik dalam buku beliau, 7 Keajaiban Rizki. Nah ini yang kemudian mencetuskan ide 2 bidadari atau sepasang bidadari. Tapi sebelumnya saya pengen kenal, ibu-ibu kenal dulu dengan Mas Ipo. Saya pengen tanya Mas Ipo, sekarang Ya. kesibukannya apa Mas Ipo? Selain ngurusi bisnis, biasanya kita bikin seminar ya, training, alhamdulillah. Yang terbaru ini kita udah bikin berapa angkatan adalah training Muslim Milioner kan. Muslim kita Milioner. mencetak Muslim Milioner. Saya target ada 2000 ya, Muslim Milioner hadir setiap tahunnya. Iya. Dan itu mereka masuk berbayar dan seluruh uang tiketnya kita sedekahin. Dan saya sebagai trainer nggak dapat fee, nggak dapat profit. Justru saya membiayai semua kegiatannya. Jadi makin banyak peserta makin nombok biasanya. Kebalikan dengan yang lain ya. Ini makin banyak peserta makin nombok. Ya. Kalau di Twitter katanya bangun kampus juga Mas. Ya, alhamdulillah. Ini kampusnya insya Allah jadi udah mulai penerimaan siswa baru. Mudah-mudahan nanti Februari ini ya, Februari dan Maret itu udah mulai masuk siswanya, penerimaan siswanya. Running tahun ini insya Allah kita bikin di Karawaci. Oke. Jadi ini kita sedekah sama-sama, kita ajak juga para follower di Twitter dan peserta seminar dan training untuk membangun ini kampus. Alhamdulillah kurang dari setahun jadi semuanya. Alhamdulillah. Namanya samakah? Kalau TK kan TK Khalifah, terkenal di TK mana-mana. Khalifah terkenal di mana-mana. Oh, ini beda. Jadi Universitasnya salah satu juga khalifah itu ada 2 khalifah namanya kan Umar dan Utsman. Nah, ini kita gabung jadi namanya adalah Politeknik Umar Utsman, Sekolah Tinggi Umar Utsman. Oke, berarti sudah sampai sekolah tinggi Mas ya. Ya. Ada yang menarik Mas, di toko buku ternama di Indonesia, Ya. itu bukunya Mas Ipo itu bertengger. Hampir berapa tahun itu Mas? Alhamdulillah kita pernah nomor 1 selama lebih dari 2 tahun. 2 tahun Mas ya? 2 tahun. Mas Selalu Felix bertengger. berharap di bawah bukunya Mas Ipo ada buku-buku kita di situ. Betul, betul. Nah, ibu-ibu sekalian dan para pemirsa di rumah, kita bisa lihat Mas Ipo ini adalah seorang pebisnis. Pebisnis, dia juga seorang trainer, motivator, dia juga seorang yang tentunya seorang suami karena beliau menulis tentang sepasang bidadari. Nah, yang kita lihat di belakang seluruh kesuksesan Mas Ipo tentu ada rahasianya. Nah, sekarang saya tanya, segala macam yang sudah dilakukan tadi, buat kampus, buat buku, buat jadi segala macam dan semua sukses, rahasianya Mas? Karena semua pasti pengen sukses nih. Ya, semua terjadi dengan izin Allah. Ya, menurut saya. Cuma kan melalui wasilah ya, melalui perantaranya apa. Dan menurut saya memang ya itu keajaiban sepasang bidadari itu. Jadi terutama bidadari pertama ya, ibu kita. Jadi kayak ibu saya itu dia biasa ikut seminar kan, ikut training, ikut pengajian. Nah sekali waktu dia ikut sebuah seminar, ikut sebuah training, dia lihat trainernya hebat banget. Terus dia berdoa, ya Allah jadikan anakku lebih hebat daripada trainer ini.
Itu doanya. Saya tidak mengatakan saya hebat, tidak. Tapi saya percaya 1%, 2% dari doa ibu saya itu terkabul. Saya seminar bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang alhamdulillah seminar kita terbesar. Ya, alumninya ratusan ribu. Dan bukan hanya di Indonesia, sampai tembus ke Australia di 4 kota, di Hong Kong udah sekian kali, di Jepang di 3 kota, di Mesir, di Arab Saudi ya. Arab Saudi sulit sekali menembusnya, alhamdulillah tembus juga. Dan insya Allah Maret kita di Amerika, terus sambung lagi berbagai macam negara lainnya. Alhamdulillah 4 benua. Karena doa ibu dihantarkan sampai ke 3 benua. Nah, ibu jangan main-main nih dengan doanya ini. Jadi kalau nanti anaknya lagi bandel, sekalian doanya yang bagus. Nah, ini contohnya jadinya ini. Nah, sepasang bidadari. Kalau yang satu lagi, Mas? Ya, tentu ya, istri kita ya. Jadi yang saya pengen sampaikan adalah seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi bagaimana setiap laki-laki yang hebat tentulah ada seorang wanita yang hebat di belakangnya. Jadi kalau ada laki-laki sukses tentulah ada mantan yang kecewa biasanya. Wah. itu sepasang yang mana lagi dong? Jadi, bukan semata-mata doa mereka, tapi yang penting adalah keselarasan. Ya. Jadi ini doa mesti selaras semua, impian mesti selaras semua. Jadi seperti orang sholat berjamaah ya, imam niatnya zuhur, yang belakang juga mesti zuhur. Nggak bisa yang satu zuhur, satu asar nggak bisa. Kalau tahu ya itu tidak sah. Ya kalau nggak tahu ya nggak masalah ya. Nah jadi mesti sama. Zuhur, asar nggak bisa, padahal niatnya baik, nggak bisa. Nah sama kayak kemarin baru sekitar 1 atau 2 hari yang lalu saya panggil ibu saya dan mertua saya. Jadi termasuk bidadari itu mertua juga. Makanya orang yang berantem sama orang tuanya dan mertuanya sulit suksesnya. Jangan ibu, jangan dimarahin lagi. Sulit suksesnya ya. Sebenarnya banyak yang belum tahu nih. Taunya kan Mas Ipo udah jadi trainer di mana-mana, tapi nggak tahu kisah dulunya Mas Ipo. Wah, saya sempat baca tuh betapa populer aja enggak gitu di sekolahnya ya. Sama teman-teman aja dianggap enggak gitu, Bu. Jadi ada satu kejadian di mana bahasa Inggris juga nggak bisa waktu itu. Sekarang udah melanglang buana kemana-mana. Itu apa titik baliknya sampai yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa? Ya sekarang pun juga bukan siapa-siapa sih. Insya Allah siapa-siapa. Jadi banyak. Ya benar sih. Jadi saya waktu itu tampil di depan kelas aja nggak berani. Ya, nggak berani kayak gini, nggak berani. Di kelas aja nggak berani. Bahkan ya mata pelajaran kesenian ya yang mengharuskan saya bernyanyi, saya tidak bernyanyi. Jadi saya sendiri yang dapat 4 waktu itu karena nggak berani bernyanyi. Nah cuma saya berpikir ini harus diubah kan. Saya harus ubah ini. Siapa lagi mau mengubah kan? Allah yang mengubah, tapi kan kita sendiri inisiatornya. Kita yang meletakkan inisiatifnya. Nah akhirnya malah saya balik ketika kuliah. Dulu bahasa Inggris saya terjelek di kelas. Justru saya belajar cepat. Dan alhamdulillah akhirnya menjadi salah satu terbaik di sekolah. Nanti kita akan lanjutkan lagi ceritanya dari Mas Ipo yang luar biasa. Ibu-ibu semua penasaran kan? Makanya harus dipending dulu biar tetap stay di sini terus. Nah, saya mengingatkan semua pada mukminat di tanah air, ibu-ibu semua yang ada di sini, kalau ingin memberikan komentar atau request sesuatu kah atau apapun pesan kesan bisa disampaikan di Twitter @inspirasiiman. Setelah ini kita akan kembali mendengar dari cerita dari Mas Ipo, dari Mbak Sulis. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, cara mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can repair. There is way too late. So confused from
ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust here, raise your hand and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find your way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find your way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find your way. Kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Ya, Mas Ipo, kita kembali lagi dengan bahasa Inggris yang tadinya tidak bisa dan sangat sulit ini. Kemudian kok tiba-tiba bisa, tiba-tiba... Sekarang lebih sulit lagi Mas. Your English ya? Ah. Oke. Apa kok Uncle Jet nggak kedengeran apa? Your English eh? Oke. Dilarang merokok artinya. Jangan menginjak rumput. Baik, ada yang saya penasaran nih Mas Ipo. Tadi kan ibunya sudah mendoakan ya agar menjadi salah satu motivator yang lebih sukses daripada motivator yang dilihat. Setelah melihat Mas Ipo sekarang di mana-mana, ada di majalah, di pesawat, ada juga di toko buku, ada juga di kampus, ada juga di tempat segala macam yang ada pendidikannya. Mas Ipo hadir di situ, mendidik orang banyak tentang bagaimana caranya kaya agar tapi tetap syar'i. Nah, sekarang apa tanggapan ibunya setelah Mas Ipo jadi seperti ini? Ya, alhamdulillah bersyukur luar biasa gitu ya. Dan ibu saya sih nggak pernah minta. Saya percaya juga setiap ibu itu tidak pernah menuntut pada anaknya. Cuma kita sebagai anak mesti tahu diri. Ya kan, udah capek-capek orang tua membesarkan. Masa kita baktinya begitu-begitu saja? Masa biasa-biasa saja? Tentu tidak kan? Ya. Nah, kita mesti ikhtiarkan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Saya misalnya kayak keluar kota gitu ya, jalan, ya kita sewa mobil apa aja lah gitu ya, mereknya apa aja lah gitu. Pokoknya ya ready, udah kita pakai. Tapi kalau saya bawa orang tua saya atau mertua saya, kita cari mobil yang terbaik. Walaupun 4 kali lipat kita bayar, bukan karena punya uang, tapi karena punya keyakinan. Ya. Dan ini cara pikir ini saya bawa dari dulu. Zaman saya susah sekalipun, zaman saya nggak makan sekalipun. Justru itu yang saya percaya akan mengantarkan ya, dan telah mengantarkan saya ke sini. Gitu. Jadi ketika misalnya ibu saya waktu itu dia pengen umroh Ramadan gitu ya, bukan pengen sih, dia cuma cerita itu menyenangkan kan. Nah, saya tahu berarti ya saya berusaha lah ya. Nah, dia pengen dan kita berusaha.
Nah waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya masih punya keyakinan. Saya bilang oke, Ibu berangkat. Saya bilang insya Allah uangnya ada. Saya bilang. Kalau waktu itu saya nggak punya uang. Jujur waktu itu saya punya cuma utang waktu itu, ya. Tapi keyakinan ada. Nah cilakanya orang itu punya uang baru yakin, nggak punya uang nggak yakin. Berarti jadi Tuhan itu uang menurut saya. Ya kan nggak ada uang nggak yakin berarti. Gimana coba? Salah kaprahnya ya. Nah saya bilang saya simpel aja, ya Allah, Engkau yang menyuruh aku berbakti pada ibuku, mampukan aku untuk berbakti pada ibuku. Akhirnya pun dapat, kurang dari 2 bulan uangnya dapat. Dari mana itu dapat duit itu? Ya namanya rezeki ya. Iya. Baca dulu bukunya. Rezeki dan bukan ibu saya aja yang berangkat, saya waktu itu juga ikut berangkat. Kita bayar tunai semuanya alhamdulillah. Kalau ini nasihat yang paling diingat ya dari ibu kira-kira apa tuh? Yang diingat sih banyak lah ya. Cuma salah satunya ibu saya ingat kita ya apa ya, sedikit banyak apa yang kita lakukan melalui bisnis, seminar dan lain-lain itu harus berkontribusi untuk umat lah. Dan saya percaya memang orang-orang besar itu bukan memikirkan perutnya saja, bukan memikirkan dapurnya saja, tapi dia berpikir memang besar gitu. Itulah yang akan mengantarkan menjadi orang besar gitu. Jadi kalau kita mikirnya perut saja, dapur aja ya udah. Jadi mikirnya harus lebih besar Mas. Lebih besar. Makanya Buya Hamka bilang kalau sekedar makan ya, itu babi hutan juga makan. Kalau sekedar kerja ya, kera juga kerja. Apa beda kita dengan mereka kan? Nah, kita mesti ada nilai tambahnya. Ya. Banyak yang nggak tahu, Mas Ipo ini dulu tinggal di Dumai ya, Mas Ipo ya? Di Pekanbaru, terus sering bolak-balik ke Dumai. Gitu. Dengan rumah bertipe 21. Oh itu yang baru. Iya. Saya juga Pekanbaru. Aku ngaku jangan-jangan. Beneran? I'm sure. Oh, I'm sure sih. I'm serious, bukan I'm sure. Bukan I'm sure. Sekarang udah gini. Yang terbaru udah gini. Udah salah kenceng lagi. I'm sure. Nah jadi ceritanya dulu betapa sangat sulit seperti kehidupan Sulis juga. Sulis tadi sempat cerita sama saya, rumahnya itu 4x4. Ya Sulis ya? 16. 4x4 biji ya? Bukan 16 biji, 4x4 meter. Bukan biji. Jadi saya baca ceritanya Mas Ipo ini latar belakang dari yang memang susah, dari pecundang kemudian jadi pemenang. Tadi pertanyaan saya, apa sih titik balik yang kemudian dari daerah kemudian menuju ke kemana Mas? Jogja? Dari situ jadi kah? waktu itu kita yang waktu di Dumai itu ibu saya belum punya rumah. Kita pindah ke Batam. Itu baru ya dengan susah payah akhirnya bisa punya rumah ya tipe 21 kalau nggak salah saya. Batam atau 21 daerah atau saya. 24. Ya, Tanjung Pinang sama ya. Mas Ipo Tanjung Pinang. Batamnya di Batamnya. Oke. Tanjung Pinang kan dekat. Depannya dia. Saya Batam. Oh, Batam. Ini ngomong Tetangga Batam. nih. Iya nih ceritanya nih. Ngomong ibu ya. Terus Mas Ipo Batam. Nah, ya itu rumahnya rumah tipe 21 gitu ya. Nah, tapi ya itu dari rumah sekecil itu kita impian kita tetap besar. Saya pengen waktu itu kuliahnya di luar negeri. Pengennya sih waktu itu Singapura, tapi uangnya nggak ada, mepet, akhirnya sampainya ke Malaysia. Jadi saya berpikirnya yang penting nyampe deh di sana. Ya nyampe memang. Terus biayanya akhirnya kita ya kuliah sambil kerja, kuliah sampai kerja. Dan ada satu keajaiban ketika saya mau ujian waktu itu ya. Saya belum bayar uang ujian, ya akhirnya nggak bisa ikut ujian. Nah dosennya bilang, nama Anda tidak terdaftar di sini, nggak bisa masuk. Saya bilang, ntar saya bayar. Saya pasti bayar. Yang penting sekarang ujian dulu, kalau nggak ya ngulang gitu kan. Akhirnya nggak bisa masuk juga. Akhirnya saya pulang ke tempat ininya saya, asrama. Saya telepon ibu saya, Bu, tolong doakan. Mudah-mudahan ini beres nih masalah. Masalah apa? Saya bilang, ya ibu nggak perlu tahu. Yang penting doain aja. Saya bilang, kalau dipikirin nanti makin pusing dia, ya kan? Ya udah doain aja. Akhirnya saya balik ke sana dan apa yang terjadi, subhanallah, itu seolah-olah nama saya tuh muncul di sana. Padahal belum bayar. Padahal belum bayar dan memang nama saya nggak muncul. Tapi Allah, saya tidak tahu ya apa yang dipersepsikan oleh dosen pengawasnya sehingga saya bisa masuk. Seolah-olah nama saya muncul di sana. Waktu saya ujian, lewat lagi dosen pengawas, dia cek lagi nama saya, tidak muncul tapi seolah-olah muncul di mata dia. Itu 2 kali orang berpikir, ah ini Mas Ipo lebay ya kan, kebetulan ya kan. Itu ada 6 mata kuliah, 12 dosen lolos semua. Ya. Nggak bayar semua Mas. Jadi gini, nanti saya bayar, setelah itu saya bayar. Ini strategi darurat ya, jadi teman-teman mahasiswa jadi pakai ini sewaktu-waktu ya. Nah, ini strategi darurat dan saya percaya itu karena wasilah, semua dari Allah gitu ya, tapi wasilahnya melalui, ya perantaranya melalui doa ibu saya. Sehingga bisa terjadi keajaiban seperti itu. Dan saya percaya teman-teman, Bapak dan Ibu ya, yang di studio, di rumah, pernah mengalami kejadian seperti ini. Sayangnya, kita tidak mengambil ini sebagai metode untuk sukses. Harusnya dijadikan metode untuk sukses. Kita lihat kayak kisah Malin Kundang kan, itu kisahnya fiktif, ya, tapi pesannya benar. Bahwa kalau anak itu durhaka, hidupnya bakal membatu. Saya bahkan pernah challenge ya di ratusan ribu alumni saya, lihat keluarga kita, lihat keluarga besar kita, lihat teman kita, tetangga kita, coba lihat. Anak-anak yang berbakti, coba lihat, hidupnya pasti selamat. Apapun agamanya, saya bilang.
Jadi nggak mandang agama itu. Jadi ini sunatullah yang bekerja buat semuanya. Lihat anak-anak yang pernah menyakiti atau durhaka sama ibunya. Coba lihat hidupnya. Kalaupun kaya tetap susah ya. Walaupun kita tetap susah. Kalau Sulis nih, kita beralih ke Sulis dulu. Pernah nggak sih mengalami keajaiban dari doa ibu? Kan kita lihat Sulis kan sangat berbakti. Kan tadi kata Mas Ipo yang berbakti, apapun itu agamanya pasti akan sukses insya Allah. Pernah nggak sih punya keajaiban berdasarkan doa ibu atau sebelum acara Sulis telepon ibu kah, minta izin kah, kemudian dimudahkan gitu? Saya selalu sih, Kak Oki, sama ibu itu saya berusaha sebanyak mungkin saya menyampaikan doa, menyampaikan rasa terima kasih itu selalu. Dan setiap pagi mama saya itu memberi saya semangat dengan 1 cangkir jus. Itu setiap hari. Memang itu permintaan saya sama mama saya. Kalau keajaiban ibu, ya saya setiap mau apa aja, saya selalu izinnya sama ibu saya, itu nomor 1. Apapun yang saya lakukan, saya pasti cerita dulu sama mama saya. Sebelum saya melakukan sesuatu, saya menceritakan dulu sama ibu saya. Mah, begini, atau gimana menurut mama, atau baiknya gimana ya mah. Dan memang yang paling dekat sama saya di dunia ini memang cuman ibu saya. Dan rasanya ibu bagaimanapun keadaan anaknya, bagaimanapun kita mau seburuk apapun ibu kita tetap menerima kita apa adanya. Dan itu hanya bisa dilakukan saya rasa cuman sama ibu. Kunci sukses seorang Sulis. Dan karena kalau di Islam sendiri kan ridhonya Allah itu ya ridhonya ibu. Jadi saya berusaha bagaimana mendapatkan ridhonya ibu supaya Allah meridhoi saya. Betul. Gitu. Patut ditiru oleh kita semua ini. Baik, kita akan terus berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu lagu yang insya Allah mengingatkan kita pada Allah. Kita panggil Helena dengan judul lagu Tuhan. dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala
Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa, dengan segala doa. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Saya kehilangan uncle saya. Ini hilang dari speaker. Tapi saya udah melihat mata saya langsung ke situ, karena selalu suka berada di tengah-tengah. Biasanya sih ibu-ibu, tapi sekarang alhamdulillah kemajuan. Bertobat dia. Udah tahu. Uncle, kenapa selalu berada di situ? Nggak betah di sini? Enggak, saya pengen lebih dekat dengan masyarakat ini. Mau nyalon nih. Masya Allah. Enggak punya motivasi itu. Enggak punya kepentingan itu saya. Tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala saya. Alhamdulillah. Saya mau minta ongkos sama dia. Ini anak-anak UIN ini, mahasiswa ini. Mau bertanya ini boleh? Boleh. Boleh langsung ya? Boleh, silakan. Nah, ini nih sama Pak Andi. Mas Andi. Yang mau diri mau duduk nggak apa-apa, saya rebahan aja. Sajian kayang aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Andi Badren dari UIN Jakarta. Saya ingin bertanya, langsung saya singkat. Pertama ke Mas Ipong, bagaimana menghadapi orang tua yang menginginkan kita sukses secara akademik, maksudnya kuliah, sedangkan kita sendiri ingin memakai konsep sepasang bidadari, artinya kita ingin segera nikah gitu, biar sukses. Itu yang pertama. Suara hati, suara hati. Curhat nih ceritanya. Udah kebelet soalnya. Yang kedua, ini terkait dengan proses kesuksesan ya. Bagaimana caranya, terutama pengalaman Ustadz Feli, kemudian Mas Ipo, juga Mbak Sulis, bagaimana caranya agar kita tetap merasa bahagia dalam proses menuju kesuksesan. Karena saya rasa yang kita alami gitu ya, ada waktu-waktu tertentu membuat kita galau gitu. Membuat kita protes gitu terhadap Tuhan, itu ada menurut saya. Kepada Allah itu terkadang ada seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Masih Kita kumpulin dulu pertanyaan, boleh ya Uncle Jack? Ya, mau bertanya dulu lagi, satu lagi ya? Boleh, satu lagi. Siapa? Ibu? Ayo Bu, diri Bu. Saya ngeliatin dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umil Khair dari Majelis Ta'lim As-Solihiyah Keagungan Jakarta Barat. Saya ingin bertanya dengan Mas Ipo. Kami semua sangat kagum sekali atas kesuksesan Mas Ipo. Masih muda, belia ya. Ingin sekali anak-anak kami ini, anak saya terutama ingin sekali seperti Mas Ipo. Tapi selalu bertentangan. Bagaimana caranya, kiat-kiatnya supaya anak-anak kami seperti Mas Ipo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kirain tadi anaknya mau dinikahin, Mas. Cari mantu Bu, udah nggak bisa, udah di bidadari-bidadarinya. Ya Mas Ipo, bagaimana? Tadi pertanyaannya, wah ini pertanyaan biasanya di kalangan mahasiswa-mahasiswa. Ya. Orang tua akademik harus lulus kuliah, salah satu persyaratan pernikahan biasanya, ya nggak? Biasanya kan harus lulus kuliah dulu ya baru boleh menikah, tapi udah pengen banget nikah nih. Nah, gimana nih Bener Mas? nggak? Yang mana duluan Mas? Yang mana duluan? Simple sih menurut saya. Jadi kalau memang mau menikah kan salah satu syaratnya kan memang mampu menafkahi. Kalau memang bisa silahkan. Entah itu dari kerja atau dari bisnis. Ya. Nah, jadi konsepnya itu pakai dan bukan atau. Jadi ya kuliah
tetap jalan gitu. Dan mungkin yang nikahnya gitu ya. Cuma bagaimana kuliah sambil nikah saya nggak tahu karena saya tidak pernah mengalaminya. Kalau saya tamat dulu. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya alami gitu ya. Dan jangan sampai kuliahnya terbengkalai. Kita bisa berdebat bahwa kuliah itu tidak penting lah, ini macam-macam ya. Tapi orang tua manapun pasti menganggap bahwa kuliah itu penting. Betul. Jadi anggap saja ini menjadi cara kita berbakti pada orang tua. Betul. Makanya orang-orang yang putus kuliah dengan sengaja, walaupun dia mampu, ya itu sering hidupnya susah. Bukan karena dia nggak punya ijazah, bukan. Tapi karena Allah ya tidak ridho, dan karena apa? Ya karena orang tuanya tidak ridho. Karena dia mengecewakan hati orang tuanya. Betul. Orang tua kecewa, nggak ridho, ya Allah juga nggak ridho. Ya, tapi ingat ya, ini orang yang sengaja putus sekolah, putus kuliah, padahal dia mampu gitu ya. Nah, ini sedikit banyak pasti mengecewakan orang tua. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi pertanyaan pertama. Yang kedua tadi, bagaimana ingin menuju kesuksesan, tapi kan banyak sekali rintangan-rintangan gitu. Jadi kalau orang-orang biar kayak Mas Ipo gitu maksudnya. Ya tadi yang ini dulu ya, sebelum Ibu. Jadi orang-orang yang punya impian yang besar dan dia menjiwa impiannya, dia pasti ya enjoy aja. Nah, jadi kalau orang yang tidak menjiwa impiannya itu, dia perlu dimotivasi, perlu diinspirasi yang bikin dia bangkit kembali. Nah, caranya gimana? Oke lah, saya jenisnya orangnya mudah drop Mas Ipo. Gimana caranya? Ya simple, bergaul dengan orang-orang yang bersemangat. Betul. Ya, Mas Opik bilang pengen soleh, bergaul sama orang soleh gitu kan. Kalau pengen semangat, bergaul sama orang yang semangat. Betul. Karena kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita ikutan wangi. Akan ikutan wangi. Dapat diskon beli minyak wangi. Itu kalau pebisnis itu. Kalau kita dapat wanginya. Pasti dapat diskon ya kan. Jadi seperti itu. Nah tadi Ibu tadi menyampaikan apa anaknya bisa. Saya bilang apa sih yang mustahil, lebih dari saya pun juga bisa gitu ya. Dan saya juga kita melihat ya sekarang banyak motivator-motivator, pengusaha-pengusaha yang bahkan lebih muda daripada saya. Ya itu bisa ternyata. Ya yang penting ibu itu mesti ridho. Sekarang gini, kebanyakan ibu-ibu itu, ayah-ayah juga ya itu sering mendikte anaknya mau apa. Kamu harus jadi PNS, kamu harus kerja di sini, harus kuliahnya di sini, harus menikah dengan ini, ya, harus menikah dengan sukunya ini. Nah ini nih, kalau enggak ibu nggak ridho lah, gimana mau sukses deh coba, ya. Nah harusnya selagi itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, kita ridho aja udah selesai, ya. Kan dia yang paling tahu apa yang bisa membuat dia bahagia. Nah kenapa kita harus mendikte kan? Nah jadi menurut saya, karena begitu anak itu akhir balik, dia berhak menentukan di mana dia mau kuliah, di mana dia mau bekerja, di mana dia mau usaha, ya, dengan siapa dia mau menikah. Itu keputusan dia sebenarnya. Orang tua berikan nasihat yang terbaik, bukan paksaan yang terbaik. Paksaan yang terbaik ada juga tuh ya? Ada, karena ancaman gini, kadang-kadang ancaman halus. Wah ibu, aduh ibu kayaknya sedih banget kalau kamu nikah dengan dia. Nah ini kan ancaman halus nih. Oh merasa Mbak? Ya kan, ancaman halus. Dia nggak ngomong gini tapi dengan cara yang lain. Gitu. Oke. Ibu nggak mau makan gitu ya? Nah. Mogok makan gitu. Kita ke arah Sulis dulu, beralih ke Sulis. Pertanyaannya tetap sama. Sebenarnya dari pengalaman Sulis sendiri, gimana nih menuju kesuksesan? Pengennya mulus-mulus aja nih, tapi kan banyak sekali rintangan-rintangan. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi sama Sulis? Kan kita lihatnya Sulis hebat, Sulis sudah sukses gitu. Kan orang nggak tahu ada begitu banyak batu-batu terjal yang harus Sulis lewati. Kalau di bidang Sulis yang Sulis geluti sekarang, lagu-lagu religius, lagu-lagu Islami itu di Indonesia, di media tempatnya sangat sedikit. Jadi memang beda dengan misalnya di luar-luar negeri yang mereka mendapat apresiasi misalnya dengan ruang yang cukup lebar. Betul. Gitu Kak Oki. Jadi memang tidak mudah menjalaninya. Salah satu tantangannya memang seperti itu. Di mana sekarang ini zaman-zamannya misalnya kita lihat K-pop, boy band dan girl band kan lagi naik daun. Booming sekali, Dan betul. Kita paling cuman diapresiasi misalnya Kak Oki di musim-musim tertentu, misalnya bulan Ramadan. Betul. Atau nggak selalu juga sih Idul Adha, bulan Maulid di TV, acara itu nggak juga selalu. Tapi bagi Sulis itu bukan menjadi salah satu penghilang semangat gitu, tapi justru menjadikan tantangan. Kalau Sulis meninggalkan ruang ini, maka ini akan kosong. Siapa yang mengisi? Adik-adik Sulis terutama, mereka mungkin nantinya bisa nggak tahu bahwa ada lagu-lagu yang sehat, lagu-lagu yang bermanfaat dengan lagi, lirik yang baik dan positif. Dan pada saat ada rintangan, Kak Oki, aku berusaha mengatakan kepada diriku sendiri dan aku juga menyampaikannya kepada Allah, ya Allah, semua yang Engkau coba ujikan kepada saya ini akan aku buktikan, bukan menjadikan aku menjauh dari Engkau, tapi aku akan membuktikan justru ini yang membuat aku menjadi lebih dekat sama Allah dengan cobaan-cobaan itu. Ya. Banyak orang nggak berhasil karena baru sekali gagal udah langsung down. Turun. Betul. Seperti itu.
Wah, Masya Allah ya pembicaraan kita pada hari ini. Kita akan terus melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tapi alangkah lebih baik kalau kita berdamai-damai dulu dengan lagu yang sangat indah, yaitu lagu Damai Bersamamu yang akan dinyanyikan oleh Lucky. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya dunia. Ku rasakan damainya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya hatimu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan, acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah.
Sepasang bidadari. Nah, sekarang kita tanya yang satu lagi nih, istri Mas Ipo. Maaf pertanyaannya agak sedikit-sedikit individual nih. Mas Ipo yang ganteng, terus kemudian penulis bestseller, pernah nggak membuat istrinya nangis, Mas? Pernah. 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 Ah, karena apa nih, Mas? Jadi ini sebuah kesalahan lah ya. Jadi saya marahi sampai waktu itu istri sampai nangis. Kemudian ya saya nyesal kan, saya juga minta balik sama dia. Tapi Allah tidak semudah itu menurut saya. Jadi waktu itu Allah kasih saya sakit waktu itu. Habis kemarin istri sakit. Jadi saya sadar tuh ketika saya sakit itu. Karena kalau saya percaya segala sesuatu yang nggak enak, pasti itu teguran. Saya tidak bagi saya ya, saya nggak nganggap ini ujian. Ujian itu bagi orang-orang yang sangat soleh gitu loh. Kita kayak kita ini ya teguran gitu ya, mungkin juga azab gitu. Makanya pas sakit itu saya flashback apa nih kesalahan saya. Ya mungkin karena itu. Yang minta maaf duluan siapa, Mas? Saya. Tapi istri saya juga sering kok minta maaf ke saya gitu. duluan, sering banget. Biasanya kan cowok gengsi, Mas ya? Enggak juga sih. Kalau saya salah saya kita minta maaf. Dan memang menikah itu juga selain menyempurnakan agama tadi ya, jadi setengah agama itu disempurnakan melalui menikah, juga menyempurnakan rezeki. Makanya orang habis menikah itu rezekinya membaik semua. Nah ini ya, belum nikah soalnya. Langsung ngomong aja, Mas. Jadi menikah itu mengundang rezeki. Ya. Jadi menikah itu dengan kata lain mengayakan. Ayatnya ada kan? Ya, aku yang mengayakan orang-orang yang menikah. Nah jadi nikah aja yang belum nikah gitu kan. Kalau menikah lagi berarti kalau meningkat lagi begitu. Ini nih, baru mau saya tanyain tadi, Mas. Gak enak dibahas di sini. Oh, gak enak dibahas. Nanti khusus. Nanti segmen sendiri ya. Mas Ipo, sebenarnya peranan terbesar dari seorang bidadari surga ini, istrinya Mas Ipo apa sih? Oh iya, paling jadi besar itu. Dia selalu ngelihat materi saya yang pertama ya. Ketika sebelum saya seminar, dia lihat dulu yang pertama. Buku saya juga kan, seperti misalnya buku ini, dia lihat yang pertama ya. Ketika saya nulisnya dan saya nangis, dia juga nangis itu kan. Nah, jadi menurut saya, mudah-mudahan pembaca akan merasakan hal yang sama gitu ya. Terus juga untuk bisnis saya juga, kan yang kita bisnis totalnya lebih dari 100 cabang ya di Indonesia. Nah dia juga secara umum dia tahu, dia juga yang ngasih masukan untuk saya biasanya gitu. Nah untuk Sulis tadi, termasuk untuk saya sebenarnya. Yang sayapnya masih satu. Yang sayapnya masih satu. Yang sayapnya masih satu. Masih terbangnya masih begini nih. Belum bisa terbang ya. Belum bisa terbang. Sulis, tadi kan dikatakan tema kita pada hari ini kan sepasang bidadari kunci menggapai kesuksesan. Nah kalau nanti insya Allah, kalau Allah berikan, sebenarnya laki-laki seperti apa yang ingin Sulis jadikan pendamping hidup supaya sayapnya dua nih terbangnya nih untuk langsung menggapai dibilang kesuksesan. di samping saya gitu ya. Dengerin tuh pemirsa tuh, dengerin baik-baik. Habis ini aku tanya balik ya. Tanya balik ya. Habis ini tanya balik ke Kak Oki. Sulis dulu deh, gimana? Kalau soal pasangan sih yang pasti bisa sama-sama bidadari, bisa sama-sama memberi manfaat satu sama lain, bisa menjadikan Sulis juga Sulis, menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Dan kita sama-sama bisa mencapai satu cita-cita dan cinta di dalam keimanan kita sama Allah, Rasulullah, dan sahabat-sahabat juga keluarganya yang setia. Intinya adalah kalau bersinergi, satu kekuatan bergabung dengan satu kekuatan, apakah bisa lebih besar lagi manfaatnya untuk umat? Betul. Bermanfaat. Kan Uncle Jack yang bermanfaat. Yang diinginkan kira-kira seperti apa? Putih. udah cukup. Itu istri saya tuh. Dikira lotion putih. Oke. Memancing di air keruh. Baik, ibu-ibu sekalian dan juga tentunya pemirsa yang ada di rumah, kita bangga dengan beberapa narasumber yang ada di depan yang telah menjelaskan kita tentang sepasang bidadari. Suatu konsep yang sangat luar biasa yang perlu kemudian kita ingat dalam hidup dan kita praktekkan. Terutama ibu-ibu yang hadir di sini. Kadang-kadang kalau kita menasihati anak kita tentang kesuksesan, kita hantarkan di depan pintu tatkala dia mau pergi sekolah, yang kita pesankan apa? Nak, belajar baik-baik agar besok jadi orang sukses. Permasalahannya, apa yang kita sebut dengan sukses? Duit banyak, rumah mewah, mobil mewah, ataukah selain itu? Mas Ipo menunjukkan dan mengajarkan pada kita bahwa sukses adalah ketika bermanfaat bagi umat. Bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu akan hilang tak berbekas, yang tinggal cuma satu. Saat kita kemudian dikubur, mudah-mudahan kita terang kuburnya gara-gara amal-amal yang diperbuat oleh anak kita. Jadi ibu-ibu sekalian, mulai dari sekarang sadari
setiap kata adalah doa. Kalau seandainya kita kemudian melihat anak-anak kita berbuat maksiat, hati-hati, jangan-jangan ada porsi kita di dalamnya. Dan kalau kita kemudian doain jelek, tambah jelek nanti itu anak. Harusnya kemudian kita doakan dia baik, kemudian kita didik dia dengan baik, barulah kita menjadi seseorang ibu yang layak. Yang kedua, bagi yang kemudian masih belum menggenapkan sepasang bidadarinya, kalau ibu tentulah pasti ada. Tapi yang satu lagi, ini seperti apa? Yang pertama harus kita sampaikan adalah ketika Rasul bersabda dalam salah satu sabdanya, manis tato abil ba'ats fal yatazawaj. Maka siapapun yang di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Mampu di sini adalah apa? Meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia layak untuk menikah. Itulah yang dikatakan mampu. Ibunya dan ayahnya, dan calon ayahnya, dan calon ibunya yang menentukan. Apakah anak ini mampu secara iman, secara kemudian selain yang namanya iman seperti harta dan sebagainya, seluruhnya yang menentukan adalah bapak dan ibunya. Berarti kalau dia belum bisa meyakinkan bapak ibunya sendiri, apalagi meyakinkan bapak ibu calon mertuanya itu, berarti dia belum mampu untuk menikah. Nah, saya secara pribadi, saya termasuk yang berprestasi. Karena saya menikah sebelum lulus kuliah. Alhamdulillah. Nah, jadi tanya saya nanti. Sebelum lulus kuliah, kemudian saya menikah, karena kenapa? Saya berhasil meyakinkan orang tua saya dan meyakinkan calon mertua. Gimana caranya? Gampang. Salah satunya bawa ayam goreng. Nah, jadi mampu adalah meyakinkan, menunjukkan bahwa kita bisa membina sebuah keluarga. Karena kalau seandainya orang tua kita saja tidak bisa diyakinkan, apalagi calon mertua, yakinkan orang tua. Kemudian dewasakan diri kita. Dan satu lagi, seringkali saya mendengar via Twitter ataupun via media-media yang lain, ada seorang anak yang berkata, Ustadz si enak. Ustadz kan kemudian punya orang tua yang baik ataupun punya anak yang baik. Ustadz sih enak, saya tidak merasa diperhatikan oleh ibu saya. Ibu saya itu orangnya kasar. Ibu saya kerjanya memaki, gosip dan sebagainya. Saya kasih tahu teman-teman sekalian bahwa kita cuma dihisap oleh Allah karena apa yang kita perbuat. Dan Allah menghisap ibu kita atas apa yang dia perbuat. Kewajiban kita menghormati dia dan tidak bertanya atas dosa-dosa dia. Maka hormati ibu, sayangi kemudian istri kita. Wanita adalah yang dimuliakan di dalam Islam. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan lagi untuk Mas Ipo dari sahabat kita yang telah bertanya melewati Twitter @inspirasiiman. Jadi bagi mukminin, mukminat di tanah air semuanya, ibu-ibu juga kalau misalnya nanti ada di rumah, besok-besok nggak sempat datang ke sini, bisa bertanya lewat Twitter @inspirasiiman. Pertanyaan untuk Mas Ipo adalah, kalau yatim piatu dan belum menikah, sepasang bidadarinya siapa? Nah, jadi kan ada ya, misalnya kayak orang tua angkat kita atau mungkin orang yang berumur yang telah berjasa sama kita, jadi kan itu. Ya, atau orang tua kita, dia punya kerabat-kerabatnya, itu. Jadi pastikan selaras sama dia, impian kita, dan pastikan juga dia ridho dengan kita. Walinya berarti Mas? Ya, bisa jadi wali, bisa jadi tidak juga. Ya, jadi misalnya dia punya teman, ya, punya adik, ya, orang tua kita yang udah meninggal ini, udah kita ke sana, gitu mudah. Baik, terima kasih Mas Ipo. Sebenarnya di depan kita ini sudah ada buku-buku yang luar biasa. Buku karya Mas Felix judulnya Habits, benar Mas? Habits ya, tolong diperlihatkan bukunya. Habits. Buku dari Mas Ipo itu judulnya adalah Muslim Millionaire. Wah, Masya Allah. Dan buku saya Milioner Muslim. Milioner Muslim. Dan buku saya adalah Hijab Amin Love. Kita saling bertukar buku, boleh? Ya. Boleh. Ya, ini untuk ini untuk Solis dulu, buku Hijab Amin Love. Adanya buku nikah ini. Harus buku nikah untuk tukaran buku Mas nikah. Ipo. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Uncle Jack di belakang boleh ya nanti? Iya. Ya. Nah, ini untuk Mas Ipo. Ya. Dan ini untuk Sulis. Makasih Mas Felix. Nah, ini untuk Mbak Oki. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ini untuk Habits. Uncle Jack. Biar tidak sedih dan minum saja. Kasih Ini buku untuk nikah Mas aja, Felix. buku Maaf, nikah, Mas Felix. buku tabungan. Iya. Saya Baik. nanti bagi-bagi ntar aja ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah dapat buku-buku yang luar biasa, juga sudah mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang luar biasa. Saya kembali mengingatkan kepada seluruh mukminin dan mukminat di tanah air, kalau ingin bertanya, memberi kesan, pesan, bisa di Twitter @inspirasiiman. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para penyanyi-penyanyi kita. Ada Mas Lucky, Mas Jejaka, Mbak Helena yang ternyata adalah seorang mu'alaf, Masya Allah. Kita doakan semoga istiqomah. Amin. Kemudian untuk narasumber kita Mas Ipo, Sulis, kemudian Uncle Jack, Mas Felix, dan saya sendiri tentunya.
ya. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini dari Majelis Taklim As-Solihiyah Ar-Rasyadah Keagungan dan mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN. Ya, terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh mukminin dan mukminat di tanah air yang selalu setia bersama kami tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Selis. Terima kasih.